Ya, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat. Luar biasa. Tetap semangat. Oke. Sebelumnya untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Dipimpin ketua kelasnya. Terus nih, nah, ya, terima kasih anak-anak. Siang hari ini ada teman kalian tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua. Sehat semua toh? Alhamdulillah. Tadi waktu istirahat sudah pada makan? Jajan? Bawa bekal dari rumah atau jajan di kantin? Jajan di kantin, oke. Anak-anak, untuk mengawali pelajaran pada siang pagi hari ini, anak-anak biar tetap semangat, mari kita untuk mengembalikan semangat kita. Nah, bagaimana mengembalikan fokus pembelajaran kita? Yang pertama, nanti tak berikan kalian permainan. Permainannya apa? Permainannya nanti kalian cukup panggil nama. Nah, panggil nama dari teman sekelas kalian. Misalnya Alif, coba sini. Alifah, manggil Alifah. Kemudian manggil Sila manggil Bunga manggil, dan seterusnya seperti itu. Oke? Nah, itu untuk mengembalikan fokus kalian yang tadi sudah istirahat. Kita mengembalikan fokusnya biar pembelajaran kita nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa kita mulai? Bisa? Oke, dari Pak Guru. Bunga. Yuk, berhenti dulu. Jangan menoleh ya, Kita usahakan jangan menoleh. Kita fokus ke depan. Nanti kalau yang salah nanti tak berikan satu pertanyaan. Yuk, kita ulangi. Asa. Nah, cukup. Nah ini yang cuma bolak-balik ini tadi loh. Ini gini, anak-anak kita sudah memberikan fokusnya. Jadi kita berpikir lebih luas lagi. Nah, kan teman-teman kita banyak. Ada Asta, ada Radit, ada Alifah, ada Bunga, ada Zela. Nah, tapi kenapa yang disebut kok cuma dua terus? Nah,
Radit Rafa. Tidak apa-apa. Berarti dia teman yang paling berkesan adalah Radit atau Rendra. Tepuk tangan. Jadi gini anak-anak, untuk Radit, untuk apa? Rafa dan Rendra. Kalian sudah pernah melihat orang yang bergotong royong? Sudah. Contohnya apa? Kerja bakti. Menjawab ya podo. Berarti dia itu benar-benar teman, benar-benar sahabat. Setiap hari biasanya digagas. Jenenge Rendra, jenenge Rafa, nyebut tidak nyebut jenenge liyane, ya Rafa ya Rendra. Sahabat beneran dia. Arep makan kelingan Rendra. Arep tidur kelingan Rafa. Kerja bakti atau gotong royong itu contohnya tidak cuma untuk apa tadi? Kerja bakti, ada lagi yang lain. Contohnya apa? Membersihkan selokan. Terus apa lagi? Bisa lanjutkan. Membersihkan kelas. Terus apa lagi? Menyapu halaman. Nah, maaf Pak Guru sedikit flu, jadi kalau misalnya Pak Guru berbicara dengan suara yang keras, yang lantang, itu sedikit menjadikan apa? Batuknya jadi lebih sering. Jadi nanti Pak Guru bicaranya sedikit pelan-pelan, yang penting kalian dengar dan fokus nggih. Jadi ini pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu materi pokok kita adalah gotong royong. Dan kemudian tujuan pembelajaran kita itu adalah kita bisa menjelaskan makna dari gotong royong sesuai nilai Pancasila. Nah, kemudian dapat mengidentifikasi gotong royong di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kita itu bisa mengidentifikasi contoh gotong royong di masyarakat, di sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Tadi ada juga tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan teknologi AI untuk memberikan untuk pembelajaran kita. Nah, di era yang maju, era yang modern ini, kita sebagai penerus anak bangsa, kita yuk diwajibkan sebenarnya, tapi kita diharuskan bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman Pak Guru dulu itu orang enak sing jenenge HP didudul-dudul, HP untuk gambar raine awake dhewe, muka wajah awake dhewe tidak ada. Zaman dulu Pak Guru belajar masih dengan menggunakan buku biasa, cari materi, contohnya cari dari mana, moco, buku perpustakaan, seperti itu. Kalau kalian sekarang sudah bisa menggunakan HP, diberikan PR, mencari contohnya lewat apa? HP atau Google. Nah, maka dari itu anak-anak, kita harus belajar menggunakan internet itu dengan bijaksana. Maksudnya bijaksana itu bagaimana? Kita bisa memilah yang untuk segi positif dan kita tidak menggunakan untuk yang segi negatif. Rendra ini tadi apa makanya kebanyakan kok sudah menguap ini? Tidak. Nanti kalau menguap lagi ditutup ya mulutnya. Nah, biar tidak menular dengan teman-temannya. Biasanya menguap itu kan mengular yang kocok-kocok itu siji menguap, yang satu ya menguap. Yuk kita kembali ke pokok materi anak-anak. Kemudian anak-anak, Pak Guru punya salah satu video. Ini contoh video sebentar. Kita pasang dulu untuk sound system dan proyektornya. Jadi tadi
Begini anak. Bluetooth mode connected. Itu langsung. Kayaknya sepertinya Bluetooth yang satu belum saya matikan nih. Yang satu belum saya matikan. Kita di sini Pak Guru punya video yang sudah Pak Guru buat, itu menggunakan video AI. Tapi ternyata ini remote-nya lupa. Tinggal Pak Guru ambil dulu. Yang penting tenang di sini dulu ya. Nah, ya, maaf. Tadi sebenarnya sudah disiapkan. Kebetulan tadi ada pas pertemuan tadi dengan guru-guru yang lain, pas rapat tadi untuk kegiatan kalian yang akan datang, Pak Guru lupa bawa remote-nya. Nah, untuk remote ini loh, namanya apa? Proyek. Oh, ini Pak Guru simpan di sini. Biar tidak dihilang. Seperti itu. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini Pak Guru mau menunjukkan salah satu video yang sudah dibuat Pak Guru. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan AI. Nah, sebentar, masih dalam proses. Nanti kalian juga akan mempraktekkan juga untuk pembuatan video ini, tapi nanti setelah Pak Guru menjelaskan dari video yang akan tayang di sini. Nah, proyek kelompokmu rasanya kayak ngerjain sendirian. Wah, kamu rugi banget. Kerja sama tim yang benar itu rahasia utamanya. Ini loh, gimana anak kelas 5 bisa melakukannya dengan benar. Bayangin aja, sekarang waktunya proyek sains di kelas. Pertama, guru menjelaskan tugasnya. Kita harus bikin saringan air sederhana bareng-bareng. Murid-murid langsung bikin kelompok, isinya 5 orang. Setiap orang dapat peran satu ngumpulin bahan, yang lain ngukur pasir sama kerikil, terus ada yang nuang air, satu lagi nulis catatan, dan yang terakhir presentasi hasil temuan. Nggak ada yang diam aja, semua kebagian tugas. Pas mereka ngerjain, mereka saling bantu, tukeran ide, dan nyelesain masalah kecil bareng-bareng. Kalau ada yang bingung, yang lain langsung bantu, nggak ada yang nyalahin, cuma saling dukung. Pas saringannya udah jadi, kelompok itu ngetes bareng, ngerayain air bersih hasilnya, terus cerita apa yang mereka pelajari ke kelas. Itu dia kerjasama yang beneran langkah demi langkah, semua terlibat dan dihargai. Dan yang paling asik, belajar jadi lebih seru, dan semua jadi pemenang. ya itu tadi adalah contoh dari gotong royong atau kerjasama. Nah, anak-anak, dari video itu kita mendapatkan salah satu contohnya. Misalkan dalam gotong royong itu kita tidak boleh saling menyalahkan. Kemudian dalam gotong royong atau kerjasama di lingkungan sekolah, nah, gotong royong itu kan ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di mana? Nah, rumah. Kalau di lingkungan rumah, contohnya salah satunya apa? Membersihkan lingkungan rumah, menyapu halaman, menyapu ruang tamu, membantu ibu memasak, bisa ngecek bawah. Kalau di lingkungan sekolah apa? Piket. Kemudian menyapu
kemudian menyapu halaman. Terus dalam lingkungan masyarakat itu apa? Kerja bakti. Terus apalagi? Saling membantu dalam apa? Kan lo pas boleh membantu kan? Nah, usung kursi atau gotong kursi. Pas yang membantu kan, gotong kursi bapak-bapak kan? Bawa kursi, terus majik, itu bentuk dari kerjasama di lingkungan masyarakat juga. Kalau di lingkungan sekolah tadi ada di video yang sudah dibuat dari aplikasi yang namanya InVideo, ini menggunakan AI. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan dalam urutannya. Oke, perintahnya dari awal tadi apa? Ada yang masih ingat enggak? Kalau tidak ingat, tak putarkan sekali lagi. Nah, nanti kita bahas per ini apa? Jadi step by step atau sedikit demi sedikit. Kalau proyek kelompokku rasanya kayak ngerjain sendirian, wah kamu rugi banget. Kerja sama tim yang benar itu rahasia utamanya. Ini loh, gimana anak kelas 5 bisa melakukannya dengan benar. Bayangin aja, sekarang waktunya proyek sains di kelas. Nah, ini proyek sains di kelas. Proyek sains itu kita akan bahas tentang kipas tuh. Nah, kita ada proyek, kemudian dibuat untuk menjadi beberapa Pertama, kelompok. guru menjelaskan tugasnya. Kita harus bikin saringan air Kita harus membuat saringan air sederhana. Yang terlebih dahulu apa? sederhana bareng-bareng. Murid-murid langsung bikin kelompok. Yang pertama adalah membuat kelompok. Itu langkah awal kita harus tahu prosesnya dari awal. Kita tahu langkah-langkahnya dari awal dulu. Langkah awalnya itu kita membuat kelompok dulu. Isinya 5 orang. Nah, karena kelas kita itu 8 anak, misalkan kita membuat kelompoknya 2 kelompok, isinya per kelompok berapa? 4. Kemudian Setiap orang dapat peran 1. setiap anak mendapatkan satu peran. Nah, jadi kalau dalam kelompok itu tidak ada yang nganggur. Aku tak seneng aku tak seneng nonton. Saya tak melihat saja, tidak ada. Jadi dalam kelompok itu kalian harus bisa membantu satu sama yang lain. Kita lanjutkan. Kumpulin bahan, yang lain ukur pasir sama krim. Nah, ada yang bertugas kumpulin bahan tadi. Nah, misalkan di sini adalah kalian membuat apa tadi? Saringan air sederhana. Nah, kalian Terus ada yang buang air, satu lagi nulis catatan, kemudian dan yang terakhir presentasi hasil temu. ada yang presentasi gitu. Nggak ada yang diam aja semua. Nah, tidak ada yang diam. Itu semua harus kebagian tugas. Itu. Semua kebagian tugas. Pas mereka ngerjain, mereka saling bantu. Di sini pun juga ada contohnya. Nah, ini bentuk dari kerjasama. Mereka juga sedang membuat. Kalau di sini ini contohnya dari anak-anak luar negeri. Dia membuat praktek sains robotika. Nah, di sini mereka merakit robot. Nah, ini kerjasama. Nonton videonya dari YouTube menggunakan aplikasi juga. Bisa dia bertanya menggunakan AI. Nah, kemudian dia mencari informasi dari AI juga. Jadi zaman sekarang itu AI atau artificial intelligence itu bisa dibuat untuk belajar kita agar lebih mudah memahami suatu materi atau Kemudian anak-anak ada yang mau bertanya lagi? Ada
Ada yang ditanyakan? Nanti mau betul? Tidak ada? Dari video ini Tukeran ide dan nyelesain masalah. tukeran ide, jualan ide, atau misalnya begini, tukeran ide itu kalian disuruh memberikan ide masing-masing. Misalkan Asta punya ide apa? Itu diberikan idenya pada Zila. Asta, aku punya ide. Idenya itu contohnya membuat sapu lidi, kita bisa bareng-bareng, kamu yang ngupas daun kelapanya, yang mengulis. Nah, kita lanjutkan anak-anak ya. Selanjutnya adalah anak-anak, saya bagi Pak Guru dan bagi kelompok jadi 2 kelompok ya. 2 kelompok. Yang di sini sampai sini ini bisa dijadikan satu. Jadikan satu, ayo. Yang ini kelompok A, ini kelompok B. Ini kelompok B, ini jadi satu. Nah, jadi satu, jadikan satu. Ini bisa. Yuk. Sudah anak. Nah, nanti begini. Untung lah. Untuk laporan, di rapor itu. Sebenarnya duduk di situ pun juga tidak apa-apa, tapi pengen berhitung di rapor. Nah, jadi anak gini. Nanti yang sini Pak Guru suruh membuat poster tentang gotong royong, yang di sini nanti memanfaatkan aplikasi AI untuk membuat video yang gotong royong. Nah, jadi nih saya berikan contoh. Saya berikan contoh ini adalah kertas kosong, kalian membuat tulisan tentang ajakan gotong royong. Oke, itu nomor. Jadi ini kalian nanti membuat tulisan tentang gotong royong. Gotong royong itu bagaimana? Contohnya, tak berikan contoh di sini. Poster gotong royong. Di sini ada. Ini seperti ini. Nah, ini, oke, dan seperti itu poster gotong royong. Nah, sebelum kalian membuat itu, kalian harus membuat apa dulu? Ini garis tepi. Setelah garis tepi, kalian baru membuat gambarnya sketsa. Itu deh. Nah, sudah ada gambarnya? Sudah untuk kelompok A? Silakan dibuat, bro. Kemudian kelompok B. Kelompok B sini, kelompok B. Kelompok B sini. Karena tugas kalian adalah membuat video yang menggunakan aplikasi AI. Kalian menulis di sini. Ini caranya. Ini caranya buka ya, buka dulu aplikasinya. Ya, terus silakan di sini. Caranya diambil lagi maksudnya. Oke, sekarang kamu ketik di sini. Ketik. Yang lain nanti bisa lihat juga di situ cara membuat video menggunakan AI.
video apa saja yang bersangkutan dengan pembelajaran. Sekarang contohnya ini, Zela bisa mengetikkan prompt-nya di sini. Prompt itu adalah perintah. Sebelum membuat video kita harus punya perintah terlebih dahulu. Perintahnya apa? Nah, dan perintah yang kita berikan kepada aplikasi AI itu harus jelas dan rinci. Ya, sekarang bisa pakai di sini. Buatkan contoh. Buatkan contoh. Pastinya pakai ini. Contoh video video pakai E. Kemudian spasi sekolah. Kemudian klik generate my video. Pusatnya di sini. Nah, klik. Nah, itu di situ itu sudah mulai membuat videonya itu. Nah, itu perintah kalian untuk membuat video. Ini prosesnya. Prosesnya kalau sinyalnya cepat, kecepatannya pembuatan videonya itu cepat, sinyalnya bagus itu cepat. Tapi kalau sinyalnya jelek nanti ya lumayan lama. Tidak apa-apa. Karena AI itu kan menggunakan internet. Nah, jadi kita harus sabar dulu. Untuk yang kelompok A gimana? Bisa? Bisa, yuk. Maka dibuat saja sebisanya dulu. Nanti tidak usah takut salah. Dari kesalahan itu kita belajar dulu lebih baik. Nah, jadi tidak usah takut salah, tidak apa-apa. Nah, ini dibuat yang 1 menit untuk YouTube atau WhatsApp atau TikTok. Ini bisa pilihannya banyak ini. Bisa TikTok, WhatsApp, YouTube. Kita buat untuk yang YouTube aja ya. Nah, kemudian klik generate. Nah, kita tinggal menunggu prosesnya itu pasti 0%. Ya, kurang lebih 1 hari 24 jam. Tidak, paling tidak 15 menit lah. Itu paling lama. Kalau 1 hari 24 jam berarti 3 hari, kalau 2 hari ditambah 24 jam. 1 hari itu ada berapa jam? 24 jam. Lumayan lama. Tidak apa-apa. Itu dulu. Gimana ini sudah bisa? Oh, ini langsung bisa saja. Bisa pakai yang ini.
Dan di sini jangan cuma nonton, yang di sini mewarnai. Kamu di sini membantu cara nulisnya. Di tugas masing-masing kamu berikan saran. Oh, bagaimana caranya bagaimana? Misalnya kurang B misalkan. B masih 20%, kurang 80%. Gak apa-apa, sebentar lagi selesai. Ya, ayo gotong royong, besar. Dulu, nah, joget-joget bukan belajar jangan. Gak apa. Ngerti koneng ngono nek kamu ora apa-apa. Kamu belajar di rumah punya laptop? Tidak. HP? Tidak. Nah, kalau HP ada di rumah kalian bisa menggunakan banyak aplikasi AI yang buat belajar. Banyak nanti Pak Guru share di grup ya untuk kalian belajar aplikasi tentang pembuatan video AI, kemudian cara menggambar di situ juga ada nanti aplikasi untuk menggambar. Terus membuat lagu juga ada. Instrumen musik menggunakan AI juga ada. Banyak nanti Pak Guru share di grup. Terima kasih. Yang lain juga bisa, yang saya bisa memberikan saran, kurang ini, kurang itu, tidak apa-apa. Yang penting kalau memberikan saran itu jangan harus, maksudnya harus ini bodoh, ini kalau oleh menyarankan, jangan juga seperti itu. Kita memberikan saran itu memberikan pertimbangan. Iya, misalnya ini bagus tidak, ini bagus tidak. Nah, sarannya untuk diterima ya jangan marah, tidak boleh, karena dalam kelompok, dalam kita bergotong royong itu kita menggunakan kita menerima saran dari kelompok, dari anggota kelompok. Kita yang gunakan itu yang bagus, kalau yang kurang bagus kita bisa kalau yang kurang bagus kita bisa perbaiki dengan bersama-sama. Sudah lagi, sudah 60%. Karena sinyalnya di sini agak lemot ya, terus sampai loro. Sudah lagi selesai. Loh, selesai loh. Oke. Nah, modul preview 5%. Sudah ini sudah mau selesai. Nah, ini kan sudah bisa. Nanti kalau ini, nah, lihat di sini, ini sudah mau selesai. Nah, selesai loh. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa putar. Nih, nanti kan gini. Aku bakal tunjukin gimana murid-murid bisa mengubah hari sekolah yang membosankan jadi sesuatu yang keren banget. Cuma dengan saling bantu. Siap lihat kerjasama tim? Ayo kita mulai. Bayangin ini pagi yang cerah di sekolah. Daripada cuma duduk-duduk, sekelompok murid bersih besar. Ada yang mengurut sampah di halaman, ada yang nyapu lantai kelas, dan beberapa lagi natap. Sudah karena biasa. Tapi dulu. Kita membuat selesai kita putar satu lagi.
sebentar. Kurapi di perpustakaan. Semua punya tugas dan gak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang capek, temannya langsung bantu. Dalam waktu singkat, sekolah jadi lebih cerah dan bersih karena semua bekerja sebagai tim. Itulah keajaiban gotong royong yang sebenarnya berbagi beban, saling membantu, dan bikin sekolahmu jadi tempat yang lebih baik buat semua. Jadi lain kali kalau kamu lihat ada yang perlu dikerjakan, ajak temanmu dan langsung kerjakan bersama-sama. Oke, itu contohnya kita menggunakan aplikasi InVideo AI. Nah, jadi anak-anak seperti itu contoh dari video yang kalian buat. Anak-anak kalau sudah membuat video itu nanti kalian bisa membuat presentasinya, oke? Ayo dikerjakan dulu. Tadi caranya membuat bagaimana, kemudian nanti dipresentasikan di depan, oke? Ayo dikerjakan bareng-bareng dulu. Di sini sudah selesai? Sudah selesai? Oh, baru mulai. Tidak apa-apa. Membuat gotong royong. Ya, langsung saja. Oh. Gambarnya ada nggak? Ada, ya tidak apa-apa. Warnai. Sudah? Sudah? Yuk, kalian presentasikan dulu dari yang ini, yang kelompok A biar mewarnai dulu. Yuk, bisa dibacakan? Masuk bacakan aja, yuk. Depan. Yang ini kan sudah tulis. Nah, masuk baca ke depan. Ada yang menemani untuk presentasi? Yuk, bisa ditemani. Mana? Ya, itu yang masuk di bawah. Aplikasi yang digunakan InVideo AI. Terus Dengan aplikasi ini kita dapat membuat contoh video pembelajaran apa saja. Dari video tersebut kita dapat belajar dengan mudah tentang contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Dari pembuatan yang pertama kita membuka membuka video aplikasi, kemudian memberikan berita memberikan berita atau from 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 untuk membuat video tersebut. sudah selesai. Oke, tepuk tangan. Jadi itu presentasi dari kelompok B, kelompok A. Nah, sudah saja. Sekarang gini. Sudah. Ayo, yang kelompok A memberikan presentasinya begini. Kalian menjelaskan dari awal yang dari awal kalian membuat poster ini itu kalian dimulainya dari apa dulu? Nah, bisa diceritakan bentuk gotong royongnya apa? Bisa bunga? Ayo apa kenapa bunga?
Nah, yuk ceritakan dulu tadi untuk pembuatan poster gotong royong ini dimulainya dari apa? Membuat Poster gotong royong. membuat gotong royong. Oh, tadi dimulai. Jadi dimulai dari membuat Wah, garis. garis tepi. Oh, kemudian. Kemudian menggambar Ini walaupun belum jadi tidak apa-apa, wes di sebenarnya yang Pak Guru pengenkan itu sebenarnya bukan hasil jadinya ini, tapi prosesnya. Nah, prosesnya ini Pak Guru ya. Sebelum membuat poster ini, kelompok A itu membentuk kelompok dulu dan dibagi tugasnya. Nah, tugas misalnya Bunda, kita membagi tugas dulu. Bunda diberikan tugas untuk membuat garis tepi. Kemudian Alifah diberikan tugas untuk membuat sketsa gambarnya. Kemudian Rafa diberi tugas untuk mewarnai, lagi diberikan tugas untuk mempresentasikannya. Dan tugas itu kita sanggah atau kita bebankan bersama-sama. Kita tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada saling memberatkan, semuanya menerimanya dengan benar-benar ikhlas atau benar-benar dengan hati yang senang seperti itu. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran siang pagi hari siang hari ini kita cukupkan sekian. Tapi sebelumnya anak-anak kita menyimpulkan dulu. Nah, dari pembelajaran kita siang hari ini, apa yang kita dapatkan dari AI ini? Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran yang tadi kita sudah membuat video tadi? Mudah dalam mencari materi atau memecahkan masalah juga bisa, tidak apa-apa. Kita mudah dalam memecahkan masalah. Akan tetapi kita juga harus pintar dalam penggunaannya. Kita tidak boleh semua tergantung pada AI. Ya? Kita boleh menggunakan AI, tapi tidak boleh tergantung pada AI. Dan kesimpulan yang terakhir, dalam hidup bersosial masyarakat, kita tidak bisa hidup mandiri atau tidak bisa hidup tergantung pada diri sendiri. Itu tidak boleh. Kita harus tetap berkehidupan sosial masyarakat, yang artinya kalau orang lain dalam kesusahan, kita harus saling membantu atau hidup gotong royong. Oke, terima kasih anak-anak. Kita cukupkan sekian, sampai bertemu di besok pertemuan selanjutnya. Buku dan peralatan tulisnya bisa dimasukkan, kemudian bisa dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Untuk tugas-tugasnya nanti saya kirim di grup ya, seperti biasa. Nanti saya kirim di grup. Yuk dipimpin doanya terlebih dahulu.